Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Ibu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan? Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar tuh. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah, makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA kan, yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia, sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan. Dengan putusan tanggal 20 itu ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar, Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka, kan gitu. Nah, ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada. Sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya, pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok apa? Balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nah, tahu enggak Mas Bambang, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal 20 Januari 2024. Bulan Januari 2024 hanya presiden sudah mengadukan perubahan. Lah itu bohongnya 2. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan
Nggak mungkin. MK, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK belum ada pada saat belum ada. Putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Yes. Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini, yang 2024 tuh Sabu RUU memang Presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September. Ya itu kan. Ya. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November tuh boleh digeser, enggak boleh nggak kata boleh. MK mengatakan tidak boleh. Enggak boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada. Tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Tuh, jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja, meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil.